Setiap awal bulan, Puskesmas Sukorambi mengadakan rapat bulanan melalui virtual meeting. Setiap rapat tersebut membahas status kesehatan masyarakat dan masalah yang ditemui setiap kader dan tenaga kesehatan yang berada di wilayah kerja. Kesimpulan dari rapat tersebut ialah tingginya kejadian anemia di salah satu wilayah kerja, yaitu Desa Ajung Krajan. Berdasarkan hasil MMD atau Musyawarah Masyarakat Desa, masyarakat, kader, dan tenaga kesehatan memutuskan kejadian anemia juga merupakan masalah prioritas, sehingga mereka membuat penyelesaian berupa mengadakan penyuluhan anemia bagi remaja. Setelah disetujui oleh Kepala Puskesmas, maka pada tanggal 23 September 2021 akan diadakan penyuluhan tentang anemia yang akan dihadiri oleh perwakilan ahli gizi dan kepala desa yang diadakan melalui virtual Zoom meeting dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19. Pada hari diadakannya penyuluhan, semua persiapan telah beres dan semua remaja mulai bergabung pada Zoom meeting. Penyuluhan pun dimulai dengan dibukanya oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Kepala Puskesmas atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Desa Ajung Krajan, dan semua audiens yang saya hargai. Berdasarkan kesepakatan kita semua, pada hari ini kita mengadakan penyuluhan tentang anemia. Adapun tujuan penyuluhan kita pada hari ini, menimbulkan kesadaran para remaja untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, mengetahui kebutuhan gizi remaja, cara pencegahan serta penanganan anemia. Sebelumnya, mari kita mulai dengan kata sambutan dari Kepala Desa. Kepada Kepala Desa kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan tim dari Puskesmas Sukorambi yang telah bersedia mengisi acara pada penyuluhan kali ini. Saya berharap dalam penyuluhan ini bisa membantu masyarakat saya, terutama pada para remaja di Desa Ajung Krajan, sehingga kejadian anemia bisa turun. Semoga adik-adik remaja yang datang bisa tertib dalam mendengarkan pemateri yang akan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pidato dari Kepala Desa. Pada penyuluhan hari ini kita kedatangan pembicara yaitu ahli gizi yang akan menjelaskan tentang pengertian, tanda bahaya, dan pencegahan dalam mengatasi anemia. Nanti adik-adik bisa mendengarkan dan bertanya kepada pembicara kita. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada pembicara untuk memberikan penyuluhan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat Desa Ajung Krajan yang telah bersedia diadakan penyuluhan. Saya juga berterima kasih atas kehadiran para adik-adik yang telah datang. Apakah sudah siap dilakukan penyuluhan? Ya, sudah siap. Ya. Baiklah, apakah adik-adik di sini pernah melakukan pemeriksaan mengenai masalah anemia? Sudah. Belum pernah. Oh, jadi ada yang sudah pernah, ada yang belum ya adik-adik. Tapi saya yakin di Desa Ajung Krajan ini adik-adik sadar pentingnya melakukan pemeriksaan anemia. Langsung ke topik ya adik-adik. Apakah adik-adik pernah mendengar tentang anemia? Ya, pernah mendengar, Ibu. Oh ya, adik-adik di sini sudah ada yang pernah melakukan pemeriksaan anemia dan ada juga yang belum kan? Jadi di sini saya mau bertanya kepada adik-adik yang belum melakukan pemeriksaan anemia. Kenapa belum melakukan pemeriksaan anemia nih adik-adik? Saya takut untuk diperiksa, Ibu. Masih jarang ada pemeriksaan anemia di Desa Ajung Krajan, Bu. Oh, jadi begitu ya adik-adik. Jadi ini merupakan PR ya bagi kami sebagai tenaga kesehatan untuk lebih giat lagi dalam melakukan pemeriksaan mengenai anemia pada remaja. Kemudian bagi adik-adik yang telah melakukan pemeriksaan, bagaimana nih hasilnya? HP saya 10, Bu. Saya lupa, Bu, tapi kata tenaga kesehatan HP saya rendah.
Wah, berarti masih belum ada kadar Hb yang mencapai 11 ke atas ya? Adik-adik semua sudah tahu apa belum bahaya jika kadar Hb dalam tubuh kita rendah? Belum, Bu. Belum, Bu. Baiklah adik-adik, pada penyuluhan hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang anemia. Dan saya akan menyampaikan cara mengatasi anemia atau dalam segi konsumsi makanannya. Apakah adik-adik masih bersemangat untuk mendengarkannya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Baiklah, saya akan memberikan materinya terlebih dahulu. Bisa di-share screen untuk moderator? Nah, ini judulnya yaitu pentingnya cegah anemia untuk generasi yang sehat dan juga produktif. Nah, di sini ada pengertian anemia. Penyakit anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Selain itu, anemia terjadi ketika hemoglobin di dalam sel-sel darah merah tidak cukup, seperti protein, kaya zat besi, yang memberikan warna merah pada darah. Protein ini membantu sel-sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, tubuh yang tidak mendapatkan cukup darah yang kaya oksigen akan mengalami anemia. Akibatnya, seseorang mungkin akan merasa lelah atau lemah. Selain itu, gejala lain mungkin muncul adalah sesak nafas, pusing, ataupun sakit kepala. Kemudian di sini ada penyebab dari anemia nih. Anemia itu terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Akibatnya, sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal atau disebut juga hipoksemia. Secara garis besar, anemia ini terjadi akibat 3 kondisi berikut ini. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Dan yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Berikutnya yaitu ada gejala anemia nih adik-adik. Gejala anemia ini sangat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Penderita anemia bisa mengalami gejala. Itu berupa lemas dan cepat lelah, kemudian juga sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit juga terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, nafas pendek, nyeri dada, dan juga dingin di tangan dan juga kaki. Untuk komplikasi anemia, jika dibiarkan tanpa penanganan, anemia beresiko menyebabkan beberapa komplikasi serius nih, seperti kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan, masalah pada jantung, seperti gangguan irama jantung atau aritmia dan gagal jantung. Kemudian gangguan pada paru-paru, misalnya hipertensi pulmonar. Kemudian komplikasi kehamilan, antara lain melahirkan prematur atau bayi terlahir dengan berat badan yang rendah. Kemudian ada gangguan proses tumbuh kembang jika anemia terjadi pada anak-anak atau bayi. Dan juga rentan terkena infeksi. Untuk pencegahan anemia, beberapa jenis anemia seperti anemia pada masa kehamilan dan anemia akibat kekurangan zat besi dapat dicegah dengan pola makan kaya nutrisi, terutama makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan juga buah-buahan. Kemudian ada makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan juga tahu. Kemudian ada buah-buahan kaya vitamin C, misalnya jeruk, melon, tomat, dan juga stroberi. Selain dengan makanan, anemia akibat kekurangan zat besi juga dapat dicegah dengan mengkonsumsi suplemen zat besi secara rutin. Nah, kadar Hb normal setiap orang berbeda-beda tergantung usia dan juga jenis kelaminnya. Berikut ini adalah kisaran nilai Hb normal, yaitu laki-laki dewasa 13 gram per desiliter. Untuk wanita dewasa, 12 gram per desiliter. Untuk wanita hamil 11 gram per desiliter, bayi 11 gram per desiliter, anak usia 1-6 tahun itu 11,5 gram desiliter,
anak dan remaja usia 6-18 tahun yaitu 12 gram per desiliter. Nah, untuk pengobatannya, metode pengobatan anemia tergantung pada jenis anemia yang diderita pasien. Perlu diketahui nih, pengobatan bagi satu jenis anemia bisa berbahaya bagi anemia jenis yang lain. Oleh karena itu, dokter tidak akan memulai pengobatan sebelum mengetahui penyebabnya dengan pasti. Nah, untuk beberapa contoh pengobatan anemia atau obat kurang darah berdasarkan jenisnya, yang pertama ada anemia akibat kekurangan zat besi. Kondisi ini dapat diatasi dengan mengonsumsi suplemen zat besi dan makanan yang kaya akan zat besi, seperti beras merah, daging, sayuran hijau, dan juga kacang-kacangan. Pada kasus yang parah, diperlukan transfusi darah. Kemudian yang kedua, anemia pada masa kehamilan. Kondisi ini ditangani dengan pemberian suplemen zat besi, vitamin B12, dan asam folat yang dosisnya ditentukan oleh dokter. Kemudian anemia akibat perdarahan. Kondisi ini diobati dengan menghentikan perdarahan. Bila diperlukan, dokter juga akan memberikan suplemen zat besi atau transfusi darah. Kemudian yang keempat ada anemia aplastik. Pengobatannya adalah dengan transfusi darah untuk meningkatkan jumlah sel darah merah atau transplantasi atau cangkok sumsum tulang bila sumsum tulang pasien tidak bisa lagi menghasilkan sel darah merah yang sehat. Kemudian yang kelima ada anemia hemolitik. Yang memicu anemia hemolitik, mengobati infeksi, mengonsumsi obat-obatan imunosupresan, atau pengangkatan limfa. Kemudian ada juga anemia akibat penyakit kronis. Kondisi ini diatasi dengan mengobati penyakit yang mendasarinya. Pada kondisi tertentu, diperlukan transfusi darah dan suntik hormon eritropoietin, maksud saya eritropoietin, untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Kemudian yang ketujuh ada anemia sel sabit. Kondisi ini ditangani dengan suplemen zat besi dan asam folat, cangkok sumsum tulang, dan pemberian kemoterapi seperti hidroksiurea. Dalam kondisi tertentu, dokter akan memberikan obat pereda nyeri dan antibiotik. Kemudian talasemia. Dalam menangani talasemia, dokter dapat melakukan transfusi darah, pemberian suplemen asam folat, pengangkatan limfa, dan juga cangkok sumsum tulang. Nah, sekian pemaparannya dari saya. Baiklah, saya rasa adik-adik sudah mengerti ya tentang anemia. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya untuk hadir dalam acara penyuluhan ini. Apabila ada yang kurang difahami, dapat ditanyakan langsung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham, Bu. Udah paham, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyuluhan yang diberikan dan juga terima kasih atas Kepala Desa dan pemateri dan adik-adik semuanya sudah menyaksikan jalannya penyuluhan ini. Sebelumnya, jika ada kesalahan kata dari saya dan juga rekan-rekan, mohon maaf perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.